Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Kiai Syahdan dari anakku Yusuf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Yusuf Hidayat dari Smart Essentia Indonesia asal Tangsel, ingin bertanya kepada Pak Kiai. Tadi Pak Kiai menyebutkan bahwa memperbanyak maksiat itu bisa menutup hati, sehingga semakin banyak perbuatan maksiat yang dilakukan maka hati tersebut akan semakin tertutup sehingga tidak mendapat hidayah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana bila seseorang sudah hatinya sudah tertutup agar bisa terbuka lagi untuk mendapatkan hidayah? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Syahdan. Baik, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya nih ya. Dahsyat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang hati itu seperti lampu, yang kalau lampu itu bersih maka memancarkan cahaya yang terang dan indah. Tetapi ketika lampu itu kotor, ada satu titik akan terhalang lampu itu. Tambah titik lagi, terhalang lagi. Bahkan kalau lampu itu diliputi oleh banyak debu, kotoran, maka cahayanya akan memudar, bahkan bisa redup dan tidak memancar. Begitulah hati seseorang yang senantiasa selalu perbuatannya maksiat, dikotorin dengan perbuatan maksiat, makin lama makin tertutup, makin hati itu menjadi mati. Maka pertanyaan luar biasa, memang sulit Bapak Ibu. Kalau hati sudah kotor itu sulit membersihkannya. Maka mumpung hati itu masih bersih kita jaga. Ketika kita udah kotor, ini sama kayak kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk kita itu sulit sekali dibenerinnya. Kenapa? Karena udah menjadi kebiasaan. Saya tanya ibu-ibu, kalau mau tidur baca doa dulu apa baca WA dulu? Iya. Termasuk kebiasaan-kebiasaan yang lain begitu. Maka cara membersihkan hati yang pertama, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat yang benar-benar tobat, bukan tobat sambal, tobat cabe, ya kan? Makan cabe banyak, pedas banget, tobat saya. Besok makan lagi aja, ya kan? Bukan seperti itu. Benar-benar kita tobat, punya azam kuat bahwa kita benar-benar ingin meninggalkan maksiat. Tidak cukup seperti itu, kita harus berusaha untuk menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Berusaha keras untuk mencoba memulai untuk perkara-perkara yang baik. Dimulai dari hal yang kecil. Apa itu? Senantiasa kita baca bismillah setiap melakukan apapun. Karena itu harus melibatkan Allah dalam setiap perbuatan kita. Kalau dalam perbuatan kita selalu melibatkan Allah, maka akan dibimbing perjalanan kita, perbuatan kita, tindakan akhlak kita, dan hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam mengajarkan loh, dari mau tidur sampai bangun, tidur sampai tidur lagi, diajarkan itu. Kita disuruh berdoa, setidaknya baca bismillah. Lebih keren lagi, bukan hanya bismillah, kita iringi dengan doa. Termasuk ketika kita makan Bapak Ibu. Saya kemarin Mas Agung baru pulang dari Turki. Iya, ada, tenang aja. Tapi Habib denger nih, saya nggak bawa buat Habib. Jadi di Turki itu mohon maaf ya, makanannya nggak ada yang sesuai dengan lidah kita. Mereka itu nggak ada pakai rempah-rempah Bu, anyep semua, anyep semuanya. Banyak yang komplain jamaah hanya makanan. Tetapi sesungguhnya ada di hati kita kuncinya. Kalau kita setting hati kita baik, ya kan? Kita berdoa dulu, kita baca bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, jadikan makanan ini menjadi nikmat buat tubuhku, buat rasaku. Jadikan makanan ini menyehatkanku ya Allah, menjadikan aku semakin taat kepadamu ya Allah, membersihkan jiwa-jiwaku yang kotor ya Allah. Maka insya Allah makanan apapun itu yang penting halal dan thayyib, maka dia akan mengeluarkan energi yang positif dan baik. Maka saya sama teman-teman jamaah, Ustadz makan banyak banget sih gitu. Karena disetting seperti itu. Walaupun emang doyan makan juga emang. Iya. Aslinya lapar. Aslinya lapar juga. Tapi banyak yang gak doyan makan ketika itu. Banyak yang tersiksa pada hanya persoalan makanan. Kenapa? Tidak disetting dulu hatinya. Tidak doa dulu. Tidak melibatkan Allah dulu. Nabi Isa, Bapak Ibu, itu ahli tabib. Jago atas izin Allah menyembuhkan orang. Bukan hanya penyakit biasa, mata yang buta bisa disembuhkan, lepra, kusta, bahkan orang yang mati bisa dihidupkan kembali atas izin Allah. Suatu hari Nabi Isa sakit. Nabi Isa alaihissalam sakit. Dicari obat ini nggak ketemu, obat itu nggak ketemu. Apalagi datang ke tabib lain nggak bakalan manjur. Kenapa? Tabib nomor 1 ya Nabi Isa ketika itu. Akhirnya beliau berdoa, kemudian dapat wahyu dari Allah. Obatnya adalah kaktus, ya pohon kaktus direbus sekian demikian. Akhirnya kemudian Nabi Isa minum, ternyata sembuh. Lalu suatu saat sakit lagi Nabi Isa. Karena sakit yang sama, beliau langsung minum dan makan obat itu. Tapi ternyata yang kedua nggak sembuh. Nggak sembuh, dicoba lagi nggak sembuh. Lalu Nabi Isa bermunajat, ya Rob, aku sakit yang sama dengan obat yang sama, kenapa nggak sembuh? Kata Allah, karena engkau tidak melibatkan aku di dalam ikhtiarmu. Tergantung kepada obatnya, bukan pada Allahnya gitu. Allahnya Luar biasa. Gitu, baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pada Adinda Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhadin Ali Bayanaka dari Smart Excellence Indonesia asal Lampung. Saya ingin bertanya Bib, bagaimana supaya menjadi perilaku sikap yang mencerminkan akhlakul karimah yang baik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlakul karimah intinya. Silakan Habibana. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang bertanya, ya bagaimana supaya kita punya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Para ulama menyampaikan salah satu cara, salah satu kiat untuk supaya kita terjaga akhlak kita menjadi baik itu adalah as-sadaqat wal bi'at as-salihat. Ya. As-sadaqat artinya teman-teman akrab, teman-teman dekat, sahabat-sahabat karib Bu. Mulai sekarang saya minta kita semua melihat siapa teman akrab kita. Bib, kenapa seperti itu? Karena di dalam Quran dikatakan, ya surah Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Wa kana syaitan lil insani khadula. Shadaqallahul azim. Kata Allah di surah Al-Furqan dikatakan nanti di hari kiamat orang-orang ini banyak berkata ya wailata laitani, aduh celakanya saya, lam attakhidh fulanan khalila, kenapa saya menjadikan si fulan itu teman akrab saya, teman dekat saya. Bu, kalau berteman sama siapa saja boleh ya Bu, tapi teman akrab hati-hati. Ya, kenapa? Itu yang bawa kita ke surga atau ke neraka. Ya, jadi tadi kenapa sampai saya menjadikan dia sebagai teman akrab? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da itu. Dia terus menerus kalau misalnya saya mau ngaji, ayo kita jalan-jalan yuk. Ayo kita ini yuk, ayo kita itu, sehingga sholat tertunda apa tertunda. Kalau teman akrab kayak gitu, ganti teman akrabnya. Ya Bu. Di dalam hadis dikatakan, anakku yang bertanya dikatakan, kata baginda Rasul SAW, ar-rajulu ma'adini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil.
Hadis riwayat Muslim. Setiap orang itu tergantung siapa teman akrabnya. Maka falyandur ahadukum, hendaklah setiap kalian melihat siapa teman akrabnya. Ya. Saya itu ibu-ibu sekalian berusaha berteman misalnya dengan dulu Allah yarham Kiai Arifin Ilham, berteman baik dengan Agim, berteman baik dengan, kenapa? Karena saya merasa bahwa saya ini ahli maksiat. Ya. Saya berteman dengan misalnya para habaib yang saleh, ya Habib Ali Jufri dan lain-lain. Kenapa? Nastafid. Nanti siapa tahu di akhirat saya masuk neraka dibilang, ini dulu satu majelis dengan saya, ya Allah selamatkan dia. Karena saya ahli maksiat. Jadi kita teman itu lihat. Kalau berteman biasa sama siapa aja. Hatta non muslim boleh. Ya. Hatta dengan orang pemabuk. Supaya siapa tahu dia berubah mabuknya. Gitu. Tapi kalau teman akrab jangan. Nah yang kedua kata tadi para ulama wal bi'at. Bi'at itu mufradnya bi'ah, ya. Artinya lingkungan. Nah, hati-hati, ya. Orang soleh tapi lingkungannya nggak beres. Bisa ke bawah nggak beres dia. Saya ibu-ibu sekalian dulu tinggal pertama kali di Bogor ini, itu daerah pendekar itu, ya. Nggak ada orang yang nikah kecuali hamil duluan. Pindah ke situ, baru bangun rumah dibacokin orang rumahnya. Ya Allah, saya bilang. Akhirnya saya pindah sama istri, lalu awal-awal dulu, ya. Ketika itu pagi hari mereka kan nggak suka sama kami, dangdutan itu speakernya yang gede itu dihadapkan ke rumah kami sampai kacanya bergetar. Saya bilang ya Allah, bilang sama istri, Rasul itu disakiti lebih dari ini dalam dakwah. Bismillah kita terusin. Terus ngajak orang ngaji, Ustadz Agung, masjid kosong. Akhirnya ngajak orang ngaji, kita yang ngisi pengajian, kita yang bawa kitab, kita yang bawa makanan, kita yang ngundang. Dikit-dikit sampai akhirnya banyak. Istri saya ngisi pengajian ibu-ibu banyak. Ya. Sampai setelah akhir-akhir, sebelum kami pindah ke Kalimantan waktu itu hampir setiap penduduk situ berjilbab rapi penduduknya. Kemudian terus mereka bilang, kata istri saya, pokoknya yang hamil duluan saya nggak mau datang. Wah, anak-anaknya nggak boleh hamil duluan. Itu salah satu contoh Ustadz Agung, ya bagaimana lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kalau kita nggak bisa mempengaruhi, kita pindah cari lingkungan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya memang Allah menyediakan kepada kita pilihan begitu Bib ya. Betul sekali. Dan harus kita melakukan conditioning, pengkondisian. Kita memilih di mana begitu Bib ya. Baik. Mewarnai atau tidak sama sekali. Ya Allah. Kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi yang insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.